Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yahya Muhammad dan Agri Fanani. Belum sempat jawab wassalamualaikum lo. Nah, nerabas aja lo. Nerabas aja udah kayak kereta cepat. Kayak bus aja. Kayak bus. Ya mas, tumben lo mas. Baru mas ya? Baru. Oh iya. Terima Baju kasih baru. ke Bang Dodi Kusuma. Kusuma. Ya jangan lupa follow IG-nya ya, Dodi Kusuma. Dodi Kusuma. No. GK Stories. GK Stories. DK Stories. GK Stories. IG-nya DK Stories. GK Stories. Iya. Lupa saya. Beliau membuatkan ini keren. Keren banget. Apa ini mas? Rompi untuk seluruh anggota YouTuber Nusantara. Betul. Jadi yang belum terima, harap sabar. Tunggu aja nanti dikirim. Dikirim ya Mbah ya? Ya dikirim, Gri semuanya Gri. Iya. Mantap luar. Terima kasih Abang Dodi Kusuma. Pak Ketum. Yes. Banyak hal nih. Hari ini informasi Dokter Tifa ditolak pra-peradilannya. Tapi sebelumnya ini dulu dong. Gimana siap. Kapan kita mau tutup? Karena kemarin kan rencana tanggal donasi. Insya Allah Rebo kalau nggak Kamis nanti kami bertiga berangkat sendiri mengantarkan amanah yang Bapak Ibu sudah titipkan. Oh siap. Ya. Langsung ke NTT. Langsung ke NTT. Saya tekankan lagi biaya ke NTT, transportasi dan akomodasi dari kami sendiri. Bukan dari dana yang terkumpul. Betul sekali. Jadi dana yang terkumpul itu kita salurkan utuh, untuk enggak terkurang sedikit pun kepada hak yang menerima. Betul. Yang berhak menerima. Masih dibuka Mas. Kalau masih dibuka, cepet-cepet transfer. Cepat. Ya, hampir menyentuh angka 100 juta. Sampai hari, ya pokoknya ditunggu secepatnya aja. Secepatnya. Dan kita secepatnya terbang ke NTT. Tifa ikut nggak, Mas? Sepertinya dia terlalu sibuk dengan ditolaknya Prapid ini. Ya kan deg-degan. Apa ekspresinya ketika Prapidnya ditolak, Mas? Ekspresinya itu seakan-akan dia itu semakin semangat gitu. Good lah, mantap. Tapi terlihat dari ucapannya ucapannya itu kayak sedih begitu. Kelihatan lah. Menyembunyikan kesedihan dengan tetap semangat. Iya, menyembunyikan. Ya bagus, itu namanya bisa bermain peran ganda. Lanjut. Iya. Itu Itu ditolak atas dasar ternyata ada SEMA, surat edaran. Udah terbit. Terbit Mahkamah Agung nomor 3. Keren. Salut kepada Mas Yahya yang terus mendesak MA supaya diterbitkan SEMA nomor 8 2026. Nomor 3. Sorry, nomor 3. Sorry. 3 maksud gua kan kalau ini tutup kan 8 itu. Bukannya 8, Mas? 3. Oh, oke, nomor 3. Tahun 2026. Upaya Mas Yahya nggak sia-sia. Keren lu, Mas. Punya saudara di MA, Mas? Ya? Soalnya itu saudara saya semua, Pak Ketum. Oke. Saudara saya semua dari Nabi Adam. Oh, gitu. Tapi apapun Mas Yahya keren. Lanjut. Jadi gimana nih pendapatnya Pak Ketum Tifa Prapidnya ditolak dan nanti langsung ke pokok perkara nih nanti kan? Sebenarnya ya memang mereka ini Roy Tifa ini secara tidak menyalahi KUHP baru karena di sana nggak ada pembatasan Prapid. Ya tapi sebenarnya logikanya bener kata salah satu profesor doktor yang di Rakyat Bersuara kemarin bahwa kalau masalah hukum iya, tapi kalau masalah etika dan kemudian impact dari usaha mereka untuk Prapid ini berimpact apa enggak gitulah kira-kira lah ya. Kalaupun enggak kan namanya juga sia-sia. Tapi lagi-lagi tujuan Tifa sama Roy Suryo ini kan memang pengen mengulur-ulur waktu, Mas. Nah, kalau pengen mengulur-ulur waktu ya pasti itu akan ditempuh sama mereka. Capek. Memang, tapi ya hobinya itu kali, Mas. Hobinya begitu ya. Sebenarnya dia udah tahu, Mas. Udah tahu, tapi
hukum juga memungkinkan. Terus salah satu pengacaranya Roy Suryo juga bilang bahwa ini nggak hanya Prapit sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bisa jadi kami tempuh Prapit sampai 100 kali. 100 kali. Niatnya ini udah sebegitu, Mas. Udah salah. Iya, niatnya. Pertanyaannya justru yang lebih unik, yang lebih menarik itu adalah Tifa. Sebelumnya kan awal-awal banget, sebelum masuk ke persidangan, dia sudah mengajukan Prapit bersamaan dengan Roy Suryo waktu itu. Betul. Roy Suryo mau lanjut, Tifa dicabut. Betul. Tahu nggak kira-kira kenapa dicabut? Kenapa nggak tahu? Nah, dugaan saya, ketika proses penangkapan di rumahnya Tifa di apartemen Bilangan Tebet, itu ada sosok pria. Ada sosok pria, dokter bukan dokter. Ya mungkin udah mencapai gelar dokter, suka nggak tahu. Namanya namanya Taufik. Ya. Taufik bin Fakih. Bukan Taufik yang pengacara Solo ya, bukan ya. Bukan, ini Taufik beda lagi. Pada saat penangkapan subuh dini hari itu sosok laki-laki itu ada di tempat kejadian. Mau nggak mau, kalau dia nggak cabut, nah dia bakal keseret, setidaknya akan menjadi saksi. Pertanyaannya adalah, siapa Anda? Hubungannya apa di situ? Kenapa pagi-pagi sudah di situ? Atau kalian nginep atau gimana? Dan lain-lain. Itu ilusi saya. Makanya takut masuk ke sidang Prapit, ya buru-buru dicabut. Alasannya apa coba kalau nggak? Bukan hanya ilusi Mas Ketum, tapi juga ini pernyataan Ibu Eli Danetti. Nah, dia loh yang mengatakan bahwa pagi itu telah datang dari ruangan itu ke bawah dan kemudian anaknya Tifa itu memanggil dia adalah ayah. Itu Ibu Elida. Ayah. Itu siapa? Ayah. Oleh karenanya dugaan saya Prapit dicabut, tapi kan yang bersangkutan bisa beralasan lain, Mas ya. Kalau ini kan analisa dugaan. Kalau nggak dicabut itu tadi dalam sidang akan terbongkar. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya gitulah Mas, kira-kira lah. Jadi nggak mau terbongkar lah ya. Kayak dicabut dan masuk ke pokok perkara. Begitu masuk pokok perkara ya kewalahan. Tapi untungnya dikasih putusan sela. Putusan sela pun dianggap sudah menang di atas angin segala-galanya. Sudah tidak lagi menjadi terdakwa. Loh nanti saya mau duduk di mana kalau disidangkan lagi katanya. Tapi dia itu mengurangi dan menambahkan tuh. Karena apa? Mereka itu putusan sela itu katanya batal demi hukum adalah bebas dari status tersangka dan terdakwa. Dan dia menghilangkan putusan sela yang pasal 75 ayat 4-nya itu loh. Bunyinya yang itu PJPU berhak merevisi ya kan pembaharuan dan kemudian mendaftarkan ulang. Ya memang statusnya itu. Tapi dia menghilangkan itu pasal 75. Dia tahunya itu 206 aja. Di mana JPU untuk banding. Begitu. Kalau banding tuh nanti ketahuan semua buktinya. Namanya putusan sela. Sorry ya, orang bego juga tahu. Namanya juga putusan sela. Itu apa? JPU diminta untuk memperbaiki dakwaannya. Namanya juga putusan sela. Tapi kalau kemudian dia merasa, weh, hore, bebas. Gua udah nggak terdakwa lagi. Pertanyaannya berikutnya, kalau sudah tidak menjadi terdakwa, sudah bebas dalam putusan sela, kenapa mesti Prapit? Artinya bahwa kenapa? Dia masih tersangka. Lo itu kan, orang yang goblok, petok-petok, yang nggak tahu ilmu hukum apapun, ya. Yang tentu yang nalarnya masih waras, terkecuali kalau nalarnya gila ya. Aduh, ya sesederhana itu gitu. Iya. Ya Mas ya, loh.
kalau sudah merasa bebas putusan sela, tidak lagi menjadi tersangka, udah bebas demi hukum, kenapa masih prapit? Artinya Atau prapitnya bunyinya gini kali ya, oh tolong jadiin saya lagi terdakwa gitu kali ya. dan dikabulkan. Dikabulkan sekarang kan. Lah ya iyalah, logikanya kan begitu. Aduh, mumet ya Mas ya, mumet kan? Iya benar. Dan kadang-kadang begini loh Mas, aku tuh heran manusia-manusia ini dan kelompoknya serta pendukungnya kok ya nggak waras-waras. Kenapa? Kalian dari awal yang ngejar-ngejar, punya bukti yang cukup kuat, hasil penelitian ilmiah di keduanya tadi 3 ya, Minus Rismond. Di kedua orang ini mempunyai hasil penelitian ilmiah. Yang satu bilang 99,9% palsu, yang satu bilang 100% palsu berdasarkan hasil penelitian mereka. Pirtinyi-inyi. Kenapa tidak mau masuk ke pokok perkara? Gitu loh Mas. Sesederhana itu untuk mengerti ini. Itu bagi orang-orang yang pemikirannya waras. Terkecuali pemikirannya yang Nggak waras. aku nanti tidak waras, bukan gila ya. Kecuali orang-orang yang pikirannya tidak waras. Sesederhana itu cara mengertinya. Mestinya dia Mas yang terus-menerus mendesak ke pengadilan Untuk masuk pokok perkara. untuk masuk pokok perkara. Betul. Karena yakin betul gua pengen hajar Jokowi habis-habisan, Iya. gua pengen habisin Jokowi habis-habisan di muka sidang dengan hasil penelitian saya yang menyatakan 99,9% palsu dan 100% palsu. Ini malah Mestinya menghindari. Malah menghindari, malah Artinya? nggak berani. Artinya Nah, artinya ya semua yang selama ini dia gembar-gemborkan itu bullshit, omong kosong. Omong kosong. Yang dibilang hasil penelitian segala macam, dia nggak punya apa-apa. Roy Suryo nggak punya apa-apa tentang hasil penelitian. Dokter Tifa nggak punya apa-apa tentang hasil penelitian. Kalau punya buktikan nanti di persidangan. Itu. Loh kok gue jadi kita akan tonton itu pembuktian apa, penelitian apa yang mereka anggap katakan luar biasa itu, scientific lah dan sebagainya. Ya. Nanti ilmu kedokteran yang dia pakai untuk meneliti foto dan wajah Pak Jokowi itu adalah neuroscience apa itu, yang rahangnya beda, mulutnya beda. Pak Jokowi harusnya nggak sariawan tapi fotonya sariawan. Sariawan belum sembuh Mas. Jarak antar cuping beda, jarak antar mata beda, rahang hidung beda. Itu kan yang dia klaim selama ini di media sosial atau di media mainstream lainnya. Yang luar biasanya lagi Mas, manusia-manusia ini ya gagal di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ya pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Pengadilan negeri Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, mereka menggeser ke pengadilan rakyat bersuara. Kalau di pengadilan rakyat bersuara dia menang, wah dia di atas angin, wah dia dipuji-puji oleh pendukungnya. Tuh kayak Roy Suryo dong ilmiah, tuh kayak Tifa dong ilmiah. Nggak taunya mereka itu dibohongin semua. Akhirnya nurut, kan luar biasa. Nurut, ya. Pokoknya kalau kalah di pengadilan negeri, ya dia geser ke pengadilan rakyat bersuara. di rakyat bersuara ada orang dalam kali. Ya setidaknya hakimnya pro lah ya. Setidak-tidaknya hakimnya pro kan. Kalau sudah pengadilan hakimnya pro kan enak Mas. Itu formalitas doang itu. Nah, ada yang nyela dia potong, ada yang membantah dia potong-potong. Porsinya dia kasih banyak waktu, lawan dikasih pendukung Pak Jokowi dikasih sedikit waktu. Nah, audien penontonnya pun dikasih banyak kesempatan dari mereka datang.
Itu Pengadilan Rakyat Bersuara. Ada hal menarik dari SEMA itu, Pak Ketum, ya, surat edaran Mahkamah Agung itu. Yang ketiga, butir yang ketiga nih, saya penting banget ini harus diucapkan ke Bunyinya. teman-teman. Bunyinya itu, apabila pokok perkara sudah masuk ke pengadilan, kemudian terdakwa atau tersangka mendaftarkan pra peradilan, maka proses aja tuh, dicatat aja tuh, diregistrasi aja tuh. Ya, Tapi karena pengadilan tidak boleh menolak laporan betul. atau aduan masyarakat. Tapi Terus bahasanya itu redaksinya, tapi nanti amar putusannya itu tidak ditolak, tidak diterima. Jadi Mas Yahya keren. Sampai draftnya aja langsung disetujuin. Emang Mas Yahya keren. Keren. Artinya ya udah nggak apa-apa karena kan pengadilan tidak boleh menolak laporan masyarakat, ya diterima mah terima aja. catat aja gitu. Catat aja. Ada di website yang online itu nanti muncul kan Muncul. nomor perkaranya, nggak apa-apa. Tapi pada saat sidang putusannya NO. Sia-sia dong. Ya bagi mereka nggak sia-sia. Oh gitu, proses. Jadi, nggak apa-apa. Perjuangan katanya. Sidang pokok perkara di Pengadilan Jakarta Timur jalan. Ya prapitnya mereka yang janjinya mau 100 kali di Jakarta Selatan jalan juga. Ya nggak apa-apa. Walaupun semuanya NO semua. Dan itu terbukti adalah putusan hari ini, Dokter Tifa langsung ditolak. Hari ini. Hari ini. Jam berapa tadi? Aduh, beberapa jam yang lalu, 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Ya. Ditolak dan dasarnya itu SEMA juga itu. Jadi yang tadi ada perkataan daripada JPU, perkataan dari Tifa, dari kemudian pengacara itu formalitas saja. Karena menurut SEMA-nya itu adalah pada akhirnya amar putusannya ditolak. Kan lucu ya. Tapi apa ya Masnya? Saya juga heran. Nggak tahu ini baik atau buruk untuk menegakkan hukum di Indonesia atau nanti ditinjau dari sudut lain, silahkan berpendapat. Apa itu yang identik dengan ini? Dalam prosesnya ini hampir semua propose-nya mereka, Roy Suryo and the Gang ini, Roy Suryo CS ini dikabulkan, diterima dan dilayani hampir semuanya. Dari awal proses penyelidikan, penetapan tersangka, penyidikan, penangkapan, tidak ditahan, semua disetujuin. Semua nggak ada yang nggak rilis. Betul. Semua disetujuin, dikabulkan dan diikutin terus prosesnya sampai ke penyerahan P21, semuanya keinginan mereka disetujuin semuanya. Kenapa itu? Ya di JPU juga nggak mau ditahan, nggak ditahan. Diterima. Terus nggak mau pakai rompi, cukup digituin. Semua dikabulkan. Rompinya diginiin malah. Ya, sampai dengan hari ini masalah prapit nggak ada yang nggak dikabulkan. Iya, dikabulkan semua. Ya, kata saya sih nggak usah dipikirin yang terlalu berat juga, Mas. Nggak apa-apa. Pada saatnya kalau semuanya sudah dikabulkan dan mereka tempuh itu, pada ujungnya juga tok 12 tahun penjara, denda 12 miliar rupiah. Itu akan lebih menyakitkan, Mas. Iya, akan lebih dramatis, akan wow, yang benar-benar sakit itu benar-benar sakitnya tuh di sini gitu. Sakitnya tuh di sini. Oh lagu ya, lagu dangdut ya. Ya makanya biarin aja. Hari ini mereka berkali-kali mau melakukan prapit, udah biarin. Walaupun ujungnya amar putusannya udah tahu kita jawabannya. Iya. Terus kalian kalau misalnya nih minta ini, kan Roy Suryo pernah bilang, ya ini sampai 2029 loh, hayo. Kita editorial gratis juga kok. Itulah kira-kira lah. Tapi yang paling pasti manfaatnya bagi YouTube Nusantara ada konten tiap hari dan nggak capek nyari konten, Mas. Iya. Sesederhana itu aja, Mas. Sesederhana itu, Menyikapi mereka. Aduh, ngapain sih yang formal-formal? Ngapain yang by data? Nggak penting. Nggak penting. Saya berkali-kali ngomong ya, kalau ngadepin Roy Suryo itu, walaupun dia kemana-mana bawa kertas, ya itu dianggapnya data, akurat, segala macam.
Gua mah ketawa aja. Makanya di salah satu stasiun TV waktu kita bareng dengan Roy Suryo di ruang tunggu, Mas bawa data, Mas. Satu bawa data, dua bawa wayang, tiga kaosnya ganti-ganti sablonannya. Jadi ya kayaknya buat ini aja sih, Mas. Rame-rame aja. Takutnya nanti kalau sudah nggak ada mereka-mereka ini sepi loh, Mas. Sepi bangsa ini. Sepi, kita susah nyari konten juga, Mas. Kebayang nggak sih, Mas? Betul. Tapi satu sisi itu bahwa sebagian publik ini ada yang tersugesti dan terdoktrin. Yes. Apa yang Pasti. dikatakan mereka walaupun salah karena diulang beberapa kali menjadi sebuah kebenaran bagi sebagian publik. Ini kan yang berbahaya dan ini tugas YTN juga. Makanya jangan pernah lupa selalu mengingatkan ke teman-teman penonton masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bahwa jangan pernah percaya sama omongan mereka. Even dia pakai data, pakai segala macam, itu tuh adalah yang dia sampaikan itu adalah 180 derajat kebalikannya dengan fakta yang ada. Jadi mindset teman-teman itu sudah mulai terbentuk pada saat mendengarkan mereka ngomong. Apa itu? Ketika kita mendengar Roy Suryo ngomong atau Tifa ngomong, mindset kita sudah, oh kalau dia ngomong hitam, faktanya putih. Oh kalau dia ngomong putih, ternyata faktanya hitam. Dia bilang jelek, faktanya baik. Dia bilang baik, faktanya jelek. Oh ikutin ya, ikutin cara membangun mindset kita seperti itu. Seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, orang-orang kelompok ini tuh selalu menyampaikan hal-hal 180 derajat kebalikannya dengan fakta yang ada. Harus sudah mulai begitu. Bener. Jadi kalau sampean udah, saya udah sering berbohong ke sampean gitu ya. Kan pasti sampean ketika saya ngobrol langsung mindset sampean, alah lu Gri, bohong lagi. Sudah langsung begitu, Mas. Betul. Gitu. Jadi Karena tanamkan mindset harus itu. sudah begitu, Mas. Karena orang-orang ini, pembohong-pembohong ini ya, dia selalu akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Untuk menutupi kebohongan itu, caranya juga dengan berbohong lagi. Jadi terus dalam hidup dia itu bohong lagi. Bohong, totally bohong. Nah, kalau bohong dan teman-teman masih juga percaya, ada salah satu kawan saya netizen sekarang tinggal di Jerman, tak kasih tahu, wah malah ngata-ngatain saya nggak karu-karuan. Padahal apa yang saya sampaikan kan tidak hanya asbun ya, selalu kita punya data sebelumnya. Tapi tentu kita tidak seringkali mengumbar seperti model-model Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau memang nggak perlu, ngapain lah gitulah ya. Keep aja gitu. Misalnya apa? Tentang ijazah Rismond yang S2, S3 palsu dan kuliahnya palsu segala macam. Itu jauh hari belum ada isu apapun, kita sudah pegang data itu. Betul sekali. Tapi kita keep aja, ngapain sih? Itulah kira-kira ya. Gitu. Sama kebohongan-kebohongan yang Roy Suryo sekarang glorifikasi. Kita udah tahu semua sebenarnya yang sesungguhnya kebenaran. Termasuk kedatangan saya ke Keraton Jogja, itu kan untuk membuktikan itu. Tapi kan kita nggak pernah yang koar-koar, yang apa ya, kita bongkar terus-menerus, kita kejar terus-menerus. Enggak. Apalagi memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta. Termasuk ijazah S3-nya siapa? Roy Suryo. Kita tidak bilang ijazahnya palsu atau kita tidak, enggak. Tapi secara akademik dari awal kita sudah curiga. Wong pada saat dia menunjukkan ijazah S1 landscape, S2 landscape, begitu S3 potret sertifikat tanda lulus. Artinya apa? Loh, kemana ijazahnya? Kan begitu. Sesederhana itu aja pertanyaannya. Gitu. Nah, begitu ke UNC, bukti rekaman UNC, jangan pernah berbohong. Betul, saya punya. Nah, itu nanti kita akan buka. Sekarang sudah masuk PT UN. Ya, kalau kalian ikut-ikutan Roy Suryo berbohong, ya, tidak dengan jujur menyampaikan yang kejadian sesungguhnya, ya hati-hati nanti kalian malah berurusan dengan hukum kalau lebih panjang lagi. Karena kan PT UN yaitu untuk membuktikan cacat atau tidak sebuah proses administrasi, Mas. Betul. Kalau PT UN.
ternyata dalam perjalanannya ada cacat dan memenuhi syarat pidana, bukan tidak mungkin nanti kita berlanjut ke sana, Mas. Betul. Tapi ya nggak usah keluar-keluar, udah biarin aja, tenang aja. Tenang aja. Itulah bedanya kita sama mereka. Sekali lagi ya, jangan dipikir kalau kita itu nggak banyak ngomong, nggak banyak atau bisa memberikan kontra narasi, jangan anggap Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan itu benar, belum tentu. Belum tentu. 180 derajat kebalikannya. Gitu, Mas. Iya, bukan hanya PT-UN bahkan tuh, Iya. tapi Dikti juga lagi berproses. Dikti lewat inspektoratnya lagi turun ke UNJ. Nah, banyak hal yang sebenarnya kita juga bisa lakukan seperti apa yang dilakukan mereka. Tapi lagi-lagi, ya ngapain juga sih? Kira-kira ke arah sana lah ya. Kok ya mengusik hidup orang, itulah kira-kira lah ya. Apa ruginya kita kan gitu. Betul. Iya, apa untungnya kita juga gitu ya. Tapi kalau kita sudah ngalamin dan jalanin bersama-sama, ngadepin orang-orang yang semodel Roy Suryo dan kelompok ini, kayaknya nggak dilawan sih, Mas. Betul sekali. Semakin menjadi-jadi. Dan kita harus lawan. Harus lawan. Ya, harus lawan. Berarti Tentu, kalau Dikti itu nanti menemukan sesuatu pelanggaran dalam masa studinya, berarti memungkinkan bahwa gelar dokternya cabut. cabut. Kasihan. Iya. Itu sesederhana itu. Ya udah dicabut. Nggak berimpact apa-apa juga ke kita, ke Roy Suryo. Ijazahnya diambil. Ijazahnya diambil berarti. Ijazahnya diambil. Ya aneh aja gitu, Mas. Selama ini dia tidak pernah bisa menunjukkan ijazah. Oke. Kemudian dengan kemarin teman-teman termasuk Mas Yahya datangin UNJ, betul. ya selang beberapa hari dia langsung bisa menunjukkan ijazah. Ya. Ada apa UNJ? Oke. Kemudian disertasinya yang tadinya nggak diupload, terus kemudian menjadi diupload. Yang dulu disertasinya ditunjukkan tebel, yang berikutnya ditunjukkan menjadi kecil. Hal-hal kayak gini kan kita tuh nggak usil gitu loh, Mas. Iya. Nggak usil loh. Tadinya disertasinya sebesar ini, jadi kempes segini. Yang berikutnya Katanya kebakaran. Lu kan kebakaran, Mbak. Masa Mbak nggak tahu? Ya. Nah, kemudian ditemukan ternyata dalam disertasi itu banyak plagiat. Katanya. Ya. Bener. Ya kayak begini Ki, Roy Suryo, ya Allah, kita itu bukan orang yang usil. Apalagi kalau kemudian menyerang-nyerang, membongkar-bongkar kekurangan orang, aib orang. Iya. Semuanya bisa dibongkar. Ya, ada jejak digitalnya, ada jejak dokumennya, ada pelaporannya. Jangan sampai nanti ya walaupun mungkin dulu oleh Menteri Olahraga setelah kamu sudah dinyatakan selesai, kita juga bisa bongkar lagi itu. Tapi kan bukan seperti itu kelakuan kita, tindakan kita. Come on. Tapi ngomong-ngomong, Roy Suryo terkait dengan UNJ ini belum ada perlawanan ini kayaknya nih. Iya udah. Ya sebenarnya kalau kita mau ngotot sengotot dia gitu ya habis juga sih. Lagi-lagi kita nggak mau yang seperti itu, Mas. Bener. Ngapain sih gitulah kira-kira lah ya. Hidup yang normal-normal aja. Karena apa? Kita percaya sebesar-besarnya semua perilaku atau apapun itu yang diperbuat oleh kita ada pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Nggak usah lah yang lain usil gitu loh. Kalau yang ini kan nggak usil terus-menerus. Iya, sekarang beralih ke ijazahnya Mas Gibran, ya nggak apa-apa. Amin Rais lebih sengklek lagi tuh. Ijazah Jokowi SD, SMP, SMA, Palsu. S1 palsu. Luar biasa, Mbah tua ini. Aduh. Ya nggak apa-apa. Nggak ada ruginya sih. Pak Jokowi dirugikan ya secara jujur ya, kalau manusia normal seperti kita juga yang mikirnya ya seperti kita gitu ya, pasti sakit hati gitu ya. Tapi ya terus kemudian ngadepin orang-orang yang ini mau diapain gitu, mau dibalas dengan apa? Sekarang dilaporkannya juga yang normatif aja juga bikin kelojotan mereka semuanya, apalagi kalau Pak Jokowi berbuat lebih dari itu. Itu mau
Amin Rais juga dilaporkan. Berarti ntar kok di penjara dong. Nah, kan nggak kayak gitu juga gitu loh. Itu. Tapi ya please, mohon sadar sendiri-sendiri. Politik itu memang kotor, tapi cara kerja yang tidak kotor juga kan bisa. Yang elegan banyak juga cara. Apa itu? Menjatuhkan lawan dengan framing-framing negatif, bertujuan untuk mendowngrade, apalagi sampai memfitnah. Loh ini kan hal yang paling keji gitu loh, Mas. Apa emang nyari rezekinya melalui fitnah itu? Bisa. Pertanyaan. Kalau Roy Suryo, ya, kalau pertanyaannya seperti itu, bisa jadi atau besar kemungkinan jawabannya iya. Karena apa? Dengan seperti itu, setidak-tidaknya Roy Suryo yang sebelumnya tidak pernah konten, bisa punya konten, menjadi konten kreator yang dia klaim sehari pendapatannya 3 juta. Selama 4 hari, berurusan dengan penangkapan, kali 4, 12 juta hilang. Material kerugian itulah yang digugat ke pengadilan. Satu. Belum lagi, yang kedua, pernyataan Roy Suryo, selama ini dia dipanggil menjadi narasumber di media mainstream. Kalau setiap hari, I don't know, 2 atau 3 TV yang mengundang, terus ada kali 1 juta sampai 2 juta misalnya, sekali diundang. Kali 2, kali 3. Berapa itu yang dianggap Roy Suryo kerugian juga. Pertanyaannya, apakah dengan tidak memfitnah dia akan memperoleh kesempatan tampil di TV? Rasanya enggak. Iya, apakah dia juga akan dipanggil-panggil TV kalau dia tidak menuduh Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu? Rasanya enggak. Belum tentu ya. Artinya apa? Kembali menjawab pertanyaan sampean. Oh, berarti hidup mereka dari memfitnah dan mengadu domba serta menuduh. Iya. Iya, Mas, pada akhirnya kesimpulannya. Dengan seperti itu, reason yang tadi saya sampaikan, ya menjadi iya. Ternyata hidup mereka atau nggak bisa hidup kalau nggak memfitnah orang. Aduh, luar biasa ya Pak Jokowi. Orang yang memfitnahnya aja, punya banyak uang. Itu kan memberikan berkah yang luar biasa. Berkahnya luar biasa. Secara tidak langsung Pak Jokowi ini memberikan nafkah terhadap masyarakat. Iya, Pak Jokowi itu berimpact besar, langsung tak langsung, diakuin nggak diakuin, memberikan nafkah ke banyak orang, tidak hanya ke para pendukung. Kalau ke pendukung ya mungkin iyalah ya. Tapi kepada para pembenci pun Pak Jokowi itu bisa membawa berkah, bisa memberikan rezeki, tidak sekelas Roy Suryo dan Amin Rais serta yang lainnya. Bocor halus saja. Video yang paling terakhir tentang Pak Jokowi udah hampir menyentuh 1 juta. Betul sekali. Ya oke lah kalau nggak mau bocor halus, sekelas Kompas yang kelasnya korporasi saja, dia juga mendapat manfaat bisnis dari menghujat Pak Jokowi. Luar biasa kan? Walaupun videonya nggak menghujat, tapi kan yang dulu-dulu menghujat terus, kemudian sekarang ya datang ke Solo, muka tembok datang ke Solo meratapi. Kalau dulu dia ya bikin kontennya ratapan tembok Solo, lain hari berubah judulnya, muka tembok meratap ke Solo. Muka tembok meratap ke Solo, iya. Bener. Aduh. Luar biasa. Jadi terakhir barangkali, berarti kan adanya SEMA itu, Pak Ketum, kemarin sudah terbukti Tifa putusannya ditolak atau NO atau tidak diterima. Nah berarti dalam Roy Suryo juga nanti tidak akan diterima lagi tuh, karena pokok perayaan memang sudah didaftarkan ke pengadilan. Oh iya, kan itu SEMA kan ditujukan tidak untuk case ini saja. Bunyinya kan pengadilan negeri seluruh Indonesia dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia. Betul. Termasuk Roy Suryo. Termasuk Roy Suryo. Habis lah Roy Suryo. Termasuk Roy Suryo. Makanya lihat aja, Roy Suryo itu kalau nggak salah sudah mendaftarkan
Rapid kelima kalau nggak salah ya. Betul. Nah, kita coba aja lihat nanti sidangnya kapan ya? Lupa aku. Nah, nanti apa hasil sidangnya kan dibacakan ya, tapi nggak apa-apa sih. Dari JPO, dari Roy Suryo, kemudian masing-masing membuat kesimpulan, terus kemudian putusan ya lumayan sih. Tapi kan maksimum aturannya 7 hari mas, harus selesai sidang rapid itu. Betul, pegel Gitu. gitu orangnya. Iya. Pegel gitu. Ya walaupun ya dicatat lah mas sama PN Jakarta Selatan, tapi putusannya NO. Putusannya NO atau ditolak. Iya, kalau perlu sidangnya dipercepat. Belum bacain apa-apa, NO dok gitu loh. Wah. Tapi sekarang framingnya luar biasa tuh. Pasti. Framingnya luar biasa. Tadi habis ditolak itu, luar biasa mengatasnamakan agama lah, mengatasnamakan agama, tapi justru kemudian dengan cara menunjukkan fitnahnya terhadap orang lain. Iya. Kan ngeri-ngeri sedap juga Iya. ini. Dasar agama itu hilangkan dulu lah kira-kira Iya, gitu loh. iya. Baru fitnah silakan. Iya. Ini mau Bismillahirrahmanirrahim atas nama perjuangan agama dan sebagainya. Ujungnya fitnah. Iya. Astaga, saya Iya, memang harus diwaspadai mas ya. Pola-pola mereka, tipikal mereka itu, kelompok-kelompok mereka, Roy Suryo, Tifa, Kurnia, Rijal Padilla, ya, hampir semuanya begitu. Even termasuk sampai Amin Rais pun. Dia selalu membawa agama dalam melaksanakan aksinya. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan memang mayoritas umat Muslim. Betul. dan Beragama ya. Beragamanya itu kuat gitulah ya. Artinya kalau sudah bilang agama atau masalah agama atau ada sangkutannya dengan agama, sudah pasti percaya gitu dah. Nah, kemudian masuk dari situ bungkusannya baru nanti bungkusannya itu masuk ke isinya baru beda. Bayangkan saja fitnah ya, dia membawa agama yang tadi sampai kasih tahu. Kemudian dia bilang perjuangan, terus apa lagi itu, kebenaran segala macam semua. Ingat, kelompok lu yang sudah keluar, yang selama ini memang ada di dalam, hari ini bilangnya kalian tuh bukan pejuang. Pejuang kebenaran apa? Kalian itu adalah pejuang lendir. Loh, kalau Rismon yang ngomong, sebelumnya memang dia interaksinya ada di sana, begitu tidak ada di sana keluar, membocorkan apa yang terjadi di dalam dengan ngomong pejuang lendir, loh. Yang mengatakan orang dalam. Lah, pasti mendasar dong. Iya, setahun lagi. Iya. Bersama-sama. Sama-sama setahun. Hari ini keluar langsung berstatement ya bahwa kalian itu pejuang apa itu? Pejuang kebenaran dari mana? Kau. Kalian itu pejuang lendir. Aduh, iya. Coba pejuang lendir dibungkus dengan pejuang kebenaran. Come on. Teman-teman pengikut, penonton, ingat ya, mindset kita harus 180 derajat kebalikannya dengan apa yang dia omongkan. Itu faktanya seperti itu. Dan setelah ramai itu ternyata RH itu tidak seakan-akan Nggak deket-deket lagi. Iya, deket-deket berani lagi. deket lagi. Ya, di pengadilan juga nggak mau tuh Al-Qadiri doang kan. Iya, artinya apa? Jangan dijawab, jangan Iya. dijawab. Yang bisa jawab hanya Rismon. Oh, siap. Iya, kalau kita jawab beresiko. Iya, biarkan Rismon soalnya orang Iya, dalam. Pak. orang dalam yang tahu. Kita ngomong begini, nggak menuduh juga bahwa kalian tuh pejuang lendir. Kata Rismon, ya pejuang apa? Pejuang kebenaran. Apa itu kebenaran? Pejuang lendir itu. Kadang-kadang kan begitu. Dan videonya masih ada semuanya. Itu loh, ya, kalau sudah ya yang notabene orang beragama, kemudian menjalankan agama itu dengan kafah, ya, tapi faktanya yang tidak banyak diketahui orang,
seperti Rismon sampaikan, kan ini parah banget. Seperti yang Elida nanti ceritakan, kan ini parah banget gitu ya. Betul sekali. Pejuang apa itu? Kau. Iya. Pejuang lendir itu. Gitu, Mas. Siap. Terakhir, Rismon. Kayaknya tadi terakhir. Tadi terakhir. Iya. Jadi salah ucap juga jadi Rismon ini. Terakhir, Roy Suryo, Tifa, siap-siap. Sudah masuk pokok perkara dan siap-siap Anda siapkan barang buktinya, alat buktinya, petunjuk surat dan sebagainya. Ya. Dan itu akan tertaklukkan. Itu ya. Ditonton publik loh Tom ini. Ya, kita yang selalu ya boleh dibilang dekat dengan Bapak gitulah ya, dengan Pak Jokowi gitu ya. Ketika itu ada agenda sidang masuk pokok perkara, Pak Jokowi juga udah siap-siap untuk menghadiri sidang padahal. Tapi kan kayak gini kan nggak perlu dipublish juga ya. Artinya begitu Pak Jokowi udah siap-siap ngikutin sidang pokok perkara, mereka-merekanya malah plekepek. Malah kecenderungannya menghindar semua. Semua. Yang ada kalau memang ini benar seperti apa yang kalian sampaikan dalam penelitian bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, harusnya kan secara logika Pak Jokowi yang menghindar. Pak Jokowi yang ketakutan. Betul. Ya, karena ini tenang-tenang saja, beraktivitas seperti semula. Lo kalian tiap hari lo ngurusin kayak begini terus, ya. udah nyampe ke ujung kok malah pada menghindar. Aneh ya. Dan mereka merasa paling benar lagi terus. Masih merasa paling benar. Aduh. Yang kadang-kadang gini Mas, ini nanti kita perlu follow up juga Mas. Soalnya jangan sampai terjadi pembiaran. Sudah terlalu banyak terjadi pembiaran, saatnya nanti kita mempunyai rencana sih YouTuber Nusantara yang ngelit semuanya Mas. Ya kita yang ngelit, koordinasi dengan relawan, koordinasi dengan teman-teman praktisi hukum, apa-apa yang mereka selama ini terus lakukan serangan-serangan itu, tidak hanya counter narasi, kalau counter narasi kan sudah kita lakukan, tapi kita juga langsung counter attack ke perilaku hukum dan proses hukum lainnya. Itu harus Mas. Kalau enggak nanti waduh segera mereka merasa benar sendiri, hebat sendiri. Nah, itu yang nggak bisa dibiarkan Mas. Siap. Mudah-mudahan nanti mohon dukungannya YouTube Nusantara yang ngelit. Soalnya memang harus ada yang care terhadap ini Mas. Misalnya termasuk perlu apa tidak kita datengin Dewan Pers, kita perlu apa tidak kita datengin Komisi Penyiaran misalnya. Kemudian ke PT UN kita kawal terus sampai tuntas. Dan yang lain UNJ semuanya lah, sampai ke Dikti semuanya kita kawal semuanya. Mudah-mudahan ya bentuk kepedulian kita meluruskan hoax tidak hanya di narasi tapi juga di aktualisasi. Wis keren Mas. Luar biasa Bapak ketemu kita nih guys. Jadi mudah-mudahan perjuangan kita semuanya, teman-teman netizen semuanya di seluruh Nusantara ini yang satu frekuensi saja support kami at all. Mas, ini aku sampaikan mumpung belum ditutup. Oke, siap. Ada sebagian dari masyarakat itu boleh dibilang sedikit netral gitu ya, nggak dukung Pak Jokowi, nggak juga membenci Pak Jokowi, tapi dia lebih realistis. Kelompok-kelompok ini dia lebih realistis gitu. Logikanya juga lebih waras, lebih masuk. Apa itu? Saya sayangkan kemarin ketemu dengan salah seorang tokoh menyampaikan pesan kepada saya. Dia interest kepada YouTube Nusantara. Tapi tolonglah jangan membuat hoax, jangan nebarin hoax gitu. Nah, diskusi berlanjut panjang lebar. Ternyata kesimpulan saya, beliau ini sering nonton YouTube Nusantara tapi tidak nonton video lengkapnya, Mas. Oh iya. Tidak nonton isinya, Mas. Tidak nonton isinya. Dia mengakui sering mau ngamati katanya gitu kan, bahasanya. Hanya baca thumbnail. Hanya baca judul dan thumbnail. Nah, ini penting kita sampaikan. Teman-teman,
ada judul, ada thumbnail. Kalau thumbnail itu sampul yang ada fotonya, kemudian ada captionnya. Betul. Itu thumbnail. Judul ya yang diketik di sebelum deskripsi. Itu judul. Nah, judul dan thumbnail ini biasanya trik marketing. Ini trik marketing. Itu adalah clickbait. Ya. Apa clickbait? Clickbait itu mengundang orang untuk menonton dan membuka video isinya apa. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi jangan terjebak dengan judul dan thumbnail. Itu adalah marketing. Itu. Jadi tolong masuk ke isi video. Tonton hingga akhir. Hingga akhir. Saya yakini insya Allah nggak ada yang hoax. Nggak ada yang hoax. Karena selama ini yang kita lakukan itu adalah kebanyakan kontra narasi. Betul. Artinya orang bertindak, orang melakukan sesuatu, kita yang counter. Bukan kita yang melakukan, bukan kita yang bertindak, apalagi kita yang menyebarkan hoax. Selalu itu yang terjadi. Itu. Kalau tidak ada ini, ya kita juga tidak pernah ngapa-ngapain juga sebenarnya. Gitu, Mas. Nah, untuk itu, teman-teman sekali lagi please jangan hanya membaca judul dan thumbnail sampul. Tolong masuk ke video ditonton. Ditontonnya pun sampai selesai. Nah, analoginya begini, Mas. Kok kenapa mesti begitu? Iya, kalau nggak seperti itu, orang tidak akan tertarik untuk nonton. Itu adalah upaya-upaya marketing supaya orang nonton. Contoh, kalau Anda perhatikan salah satu baliho besar, saya ambil contoh aja, iklan rumah misalnya, atau developer begitu ya. Gambarnya mah rumah 2 lantai, tulisannya apa? Misalnya ada tulisannya 100 juta sudah bisa punya rumah. Ya, betul. Secara logika 100 juta udah punya rumah dong. Atau gambarnya 2 lantai, tulisannya harga hanya 500 juta rupiah. Ya. 500 juta rupiah dapat 2 lantai, sudah orang pasti tertarik. Tertarik. Saya nggak bakalan dapat segitu. Iya, betul. Apa yang terjadi? Seketika kita baca baliho itu atau billboard itu atau videotron itu, pasti kita bergegas untuk datang ke marketing gallery, Betul. ke kantor marketing pemasaran. Begitu datang ke developer, ke kantor pemasaran, Kak, mau dong yang 2 lantai 500. Oh ini Pak, ini yang 500 1 lantai, yang 2 lantai ini 800. Hah? Yang di iklan itu? Iya Pak, itu 2 hal yang terpisah. Gambarnya memang 2 lantai, tapi sebenarnya harganya ini 800. Yang dicantumkan harga 500 itu 1 lantai. Masa kita mau berantem? Masa kita mau nyalahin dia? Oh, itu trik marketing dia? Ya. Oh gitu, yaudah nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Artinya apa? Tolong cermati betul isi dari video tersebut. Betul. Jangan sampai ya hanya baca langsung ambil kesimpulan. Contohnya seperti itu, Mah. Dan contoh iklan-iklan lainnya pasti seperti itu. Gitu, udah pasti seperti itu. Betul, itu trik marketing. Itu analoginya seperti itu ya. Jadi kita jangan salah kemudian langsung menjudge setelah melihat daripada thumbnail maupun judul. Tonton dari awal hingga akhir agar kemudian kita tidak gagal paham. Begitu ya, Pak Ketum. Terima kasih. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman semua ya. Dengan saya Yahya Muhammad. Saya Agrif Hanani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.